aku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, bawa kami Tuhan ke gunung kudus-Mu pagi hari ini. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami sudah siap untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan kami percaya Tuhan, di dalam gunung-Mu yang kudus kami akan memperoleh kepuasan, sukacita, damai, sejahtera yang Kau berikan bagi kami, yang tidak bisa dunia berikan. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang dahsyat. Dan pagi hari ini Bapa, kami ada di tempat ini karena kami akan melayani-Mu Bapa. Bungkus kami dengan kuasa darah, bungkus kami dengan kuasa darah. Dan biarlah pagi ini adalah pagi kami dengan Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu, dan Engkau memuaskan dahaga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulaikan ibadah kita dengan membaca Alkitab yang terdapat dalam Yesaya 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Yesaya 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem
Kepada Raja Hizkia serta suatu tentara yang besar, ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitra negara, serta Yoah bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Beginilah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adalah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya. Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti, tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitra negara, dan Yoah bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan
yang dapat menyelamatkan kita dalam situasi-situasi sulit pun. Sekalipun orang pembesar berkata bahwa tidak ada Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi pagi hari ini kita boleh melihat bahwa Tuhan Yesus Allah yang ajaib, juru selamat kita. Bahkan sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Itu akan membawa kita lebih mengerti bahwa penyelamatan hanya datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, ajaib dan dahsyat kekuatan yang Kau berikan lagi bagi kami. Setiap kali kami menghampiri tahta-Mu, kami melihat Tuhan bahwa kami adalah jemaat victory. Orang-orang yang akan terus berkemenangan dalam Tuhan. Sekalipun dunia berusaha menekan kami, sekalipun dunia berusaha menghancurkan kami. Tapi satu pengharapan kami, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah juru selamat kami. Dan di dalam Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Engkau mengangkat kami terus naik dan Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Pagi ini Bapa, kembali kami semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, kami sama-sama akan meninggikan dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan hanyalah Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu Yesus. Yes Tuhan, kami ada pada saat ini hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami selalu mengatakan kepadamu Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak kami sembah. Yes Tuhan, mari kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, sucikan kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menolong kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami Tuhan. Di mana Engkau berkata Tuhan, 6 hari Engkau bekerja, lakukan segala aktivitas, dan pada hari yang ke-7 kuduskan itu dan beribadahlah kepadaku. Bawalah persembahan yang kudus dalam rumahku, ialah persembahan yang hidup adalah tubuh, jiwa, raga kami.
Pada saat ini Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Tenangkan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan di tempat ini menjadi kemuliaan nama-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bisa duduk diam untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang memimpin kami, yang menyertai kami. Segala roh jahat, roh setan, roh iblis yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan datang lagi di gereja kami, di tempat ini, dia lebih-lebih dalam kehidupan kami. Kami hanya izinkan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Kami hanya izinkan Tuhan yang berada di atas kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menolong, menyertai kami sepanjang ibadah kami. Sehingga Tuhan, kami datang dengan hati yang remuk dan kami kembali dengan sukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Apa kabar Victory? Yes, Bersama dalam Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Pada saat ini kita akan bersorai-sorai bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita dalam kehidupan ini. Haleluya. Angkat suaramu di hadapan Tuhan pada saat ini. Kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih sejauh tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
terus bersorai buat Tuhan. Amin. Amin. Karena kita lebih dari pemenang di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita angkat pujian ini dari awal, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita katakan di hadapan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panji Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jemaat kami persilakan duduk. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam doa profetik. Haleluya Yesus. Bapa, kami percaya Engkau masih bekerja dulu, sekarang dan sampai selamanya. Teruslah bekerja membawa perubahan bagi dunia ini, bagi bangsa kami, gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Bekerjalah membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bekerjalah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Selamat datang pemulihan Tuhan terjadi atas dunia ini.
bagi bangsa kami, gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Ada pemulihan ke arah lebih baik dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Terbit Tuhan atas bangsa kami, gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Terang Tuhan menerangi hati semua orang sehingga mereka menjadi percaya kepadamu. Terang Tuhan menerangi semua bidang sehingga tidak ada lagi sakit, penyakit dan kejahatan dalam bangsa ini. Ada pemulihan terjadi sekarang dalam bangsa kami, gereja kami, pekerjaan dan keluarga kami. Ada perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Tuhan, mari bekerja membawa perubahan ini, membawa niat jahat semua orang menjadi niat baik menyembah Engkau. Selalu ada peluang dan kesempatan yang Engkau bawa, Roh Kudus, dalam hidup kami. Kami selalu melihat kesempatan terbuka di depan kami. Tidak ada jalan yang tertutup. Kami nyatakan sekarang semua jalan terbuka karena Tuhan berjalan di depan kami dan membawa kemenangan. Tuhan Yesus memerintahkan berkat kehidupan atas kami yang beribadah kepadanya. Makanan kami diberkati, pekerjaan kami, usaha kami berjalan lancar. Semua penyakit dilalukan dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan selalu datang membawa hidup dan kelimpahan bagi semua anak-anak-Nya. Kami nyatakan Tuhan datang membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tuhan selalu punya cara menolong dan menyelamatkan kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Kami percaya selalu ada jalan keluar. Pemulihan demi pemulihan dan perlindungan dalam Tuhan. Kami selalu yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Bahwa harapan selalu ada. Bahwa Tuhan memegang kendali semuanya. Meski dunia gonjang-ganjing, tapi anak-anak Tuhan selalu ada harapan. Tidak pernah ditinggalkan. Dan selalu ada hari baik yang terjadi dalam hidup kami. Selalu hal yang tak pernah kami pikirkan Tuhan kerjakan dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan senantiasa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Kami percaya selama kami menyembah, selama kami terus percaya, mujizat pasti terjadi. Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita izinkan Tuhan berbicara kepada kita pada saat ini. Kita tenangkan hati pikiran kita. Kita masuk benar-benar dalam ruang Maha Kudus. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Yes. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Tuhan, bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita Kau gantikan kami dengan dosa yang selalu kami perbuat Tuhan. dengan darah-Mu, Yes Tuhan. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi terlalu mahal. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi tercurah. Tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan, terlalu mahal darah-Mu Tuhan yang Engkau curahkan buat kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu Engkau berikan kepada kami Tuhan hanya karena kasih anugerah-Mu. Kami hanya berkata terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, apa yang Engkau sikapkan bagi kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang Engkau inginkan di setiap kehidupan kami ini Tuhan. Karena di mana saat ini Tuhan, kami mengingat kematian-Mu di kayu salib hanya karena dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan sebelum kami menerima darah-Mu, tubuh-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Sehingga kami layak untuk menerima segalanya dari Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu pada saat ini Tuhan, Engkau urapi dia dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau pakai dia lebih luar biasa Tuhan. Engkau sikapkan apapun yang Kau inginkan Tuhan. Biar apapun yang keluar dari bibir lidahnya, itulah dari perkataan-Mu Tuhan. Dan kami bisa mengerti Tuhan, dan bisa melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam pada saat ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami telah siap Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada hambanya kami silakan, jemaat silakan duduk. Haleluya.
Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Dan bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi ini. Saya mengucap selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan untuk yang di rumah juga Tuhan memberkati saudara. Pagi hari ini judul firman Tuhan kekuatan pertobatan dalam Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang Yunus pasal yang pertama di mana Yunus lari dari panggilan Tuhan, dan minggu lalu kita membahas bagaimana Yunus berdoa dan kemudian Tuhan menjawab Yunus dan membuat masalah Yunus itu terselesaikan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Yunus melakukan pertobatan, demikian juga orang-orang di kota Niniwe bertobat dan Tuhan menjauhkan malapetaka dalam kehidupan mereka. Mari kita membaca bersama-sama Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan melihat bagaimana firman Tuhan hari ini akan mengubahkan hidup kita. Dan kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara di rumah, mari kita baca Alkitab ini. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10, Yunus pasal 3. Yang di gereja juga, mari kita buka Alkitab. Kita membaca bersama-sama Yunus pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yuk baca sama-sama Yunus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak bisa binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang Daniel. Ya, Daniel itu hidupnya tahun sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, Yunus hidupnya 200 tahun sebelum Daniel, atau sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Nah, kita lihat Yunus pasal yang ketiga ini berbicara tentang pertobatan Niniwe. Tetapi sebelum pertobatan Niniwe ada terjadi pertobatan dalam diri Yunus. Ya, saudara lihat bersama-sama dalam ayat yang pertama itu, Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada Yunus. Yaitu Tuhan mengirimkan Yunus ke darat dan memuntahkan ikan sehingga Yunus bisa keluar, dan kemudian Tuhan berfirman kedua kali. Jadi saudara-saudara, ada kesempatan kedua bagi Yunus untuk melakukan firman Allah. Saya dan saudara, dalam kehidupan ini seringkali Tuhan memberikan kepada kita kesempatan kedua. Kesempatan pertama Yunus tidak lakukan, dan kemudian dia dibuang ke dalam laut lalu dimakan ikan. Ya. Ikan yang besar itu berbicara masalah yang besar. Ikan yang besar berbicara penyakit yang besar.
Ikan yang besar itu berbicara hutang yang besar. Ikan yang besar itu berbicara persoalan yang besar dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Yunus dimakan ikan besar karena mengabaikan seruan Tuhan, panggilan Tuhan, firman Tuhan yang pertama. Dan seringkali saya dan saudara masuk dalam masalah yang besar karena kita mengabaikan firman Allah. Kita mengabaikan teguran Tuhan yang datang dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau bertobat, kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, mengaku dosa, menyesal, dan meminta pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kesempatan yang kedua. Saudara lihat di situ ayat yang pertama, datang firman Tuhan kedua kali kepada Yunus. Artinya apa? Ini kesempatan kedua. Kalau Yunus tidak menggunakan kesempatan yang kedua itu, saya tidak berpikir akan datang ikan besar lagi, ya saudara. Mungkin saja Yunus langsung mati disambar petir, itu bisa terjadi. Ya. Tetapi Yunus mau mengambil kesempatan kedua ini dan melakukan pertobatan. Saya percaya kalau saudara adalah anak Tuhan yang baik, jemaat-jemaat Victory, ya. Kalau diperingatkan Tuhan yang kedua kali, kita akan segera bertobat. Amin, saudara. Kalau kita segera bertobat, kita akan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di gereja ini ada jemaat diberikan kesempatan kedua kali oleh Tuhan untuk sembuh, untuk sehat. Tetapi dia tidak menggunakan kesempatan itu. Malah kesempatan dipakai untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, hidup lagi ya untuk mabok, hidup lagi untuk melakukan dosa, ya saudara. Akhirnya kesempatan kedua tidak digunakan dengan baik dan akhirnya dia kena penyakit yang sama lagi dan kemudian meninggal dunia. Saya percaya saya dan saudara seringkali Tuhan berikan kesempatan yang kedua. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, gunakan. Ya. Apa yang engkau kehendaki Tuhan, aku lakukan. Apa yang engkau firmankan kepadaku Tuhan, aku kerjakan. Karena kesempatan kedua adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan bagi Yunus untuk bertobat. Dan saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yunus dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama di sana. Yunus bangun dan dia pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya firman yang kufirmankan kepadamu. Itu perkataan Tuhan kepada Yunus. Dan Yunus pergi ke Niniwe dan dia menyampaikan firman Tuhan ke sana. Yunus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia menggunakan kesempatan kedua. Kalau kesempatan pertama Tuhan berkata pergi ke Niniwe, Yunus malah kabur, dia lari ke Tarsis. Tapi kesempatan kedua Tuhan berfirman kepadanya, bangun, pergilah ke Niniwe. Dan Yunus, saudara-saudara, segera bangun. Ayat yang ketiga dikatakan di sana, bersiaplah Yunus dan dia pergi ke Niniwe. Kesempatan pertama Yunus abaikan dan dia tidak melakukan. Kenapa? Karena dia takut Niniwe itu kota yang jahat. Kalau dia berkata bertobat, maka orang-orang Niniwe akan melempari dia dengan batu dan dia mendapatkan kecelakaan, masalah, musibah, penderitaan, kesakitan. Yunus takut menghadapi semua itu. Membayangkan bagaimana orang-orang Niniwe itu akan memperlakukan dia, Yunus menjadi ketakutan. Makanya dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia lari dari Niniwe pergi ke Tarsis. Seringkali kita membayangkan, aduh kalau saya cerita firman Tuhan kepada orang ini, tar saya dimusuhin. Aduh kalau saya suruh orang ini bertobat, tar saya dimarahin. Aduh kalau saya suruh dia percaya kepada Tuhan, pergi ke gereja memuji Tuhan, nanti dia ngambek, nanti dia melakukan dosa, nanti dia tinggalin saya, nanti dia begini, nanti dia begitu. Kita takut menyampaikan firman Tuhan. Tapi saudara, kalau kita takut melakukan firman Tuhan itu, kita akan kena masalah. Sama seperti Yunus, dia dibuang ke dalam laut dan dimakan ikan. Bersyukur Yunus bertobat dan Tuhan berikan kesempatan yang kedua. Lalu saudara-saudara Yunus bersiap dan dia pergi melakukannya. Dalam hati saudara-saudara dia berkata, kalaupun saya harus mati, menderita, dilempari orang karena saya menyampaikan firman Tuhan, bertobat biarin aja. Ya.
Dan Yunus bersiap, dia menggunakan kesempatan yang kedua untuk menyampaikan firman Allah kepada kota Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Assyria. Nah, beberapa waktu lalu kita belajar tentang kerajaan Babilonia ya di zaman Daniel, dan juga kerajaan Persia di zaman Daniel juga. Nah, sebelum Babilonia dan Persia itu ada kerajaan namanya Assyria. Kerajaan Assyria itu kerajaan yang hebat dan luar biasa sebelum ditaklukkan oleh Babilonia. Dan Babilonia ditaklukkan oleh Persia, Persia ditaklukkan oleh Yunani, dan kemudian Yunani ditaklukkan oleh Romawi. Nah, itu zaman kerajaan-kerajaan. Nah, Yunus itu pergi ke Niniwe. Dia tinggal, Yunus ini di Israel. Sebetulnya dia kalau berjalan kaki ke Niniwe itu perjalanan yang jauh. Kalau Yunus berkata dia bersiap dan dia pergi ke sana, itu bukan suatu hal yang mudah. Karena dia harus berjalan kaki berhari-hari. Saudara, bisa 2 minggu baru dia sampai ke kota Niniwe. Jadi sepanjang hari dia berjalan hanya untuk bertekad, saya mau beritakan firman Allah kepada orang Niniwe. Dalam 2 minggu itu dia berjalan dari Israel ke Niniwe yang ada di dekat kota Mosul, Irak sekarang. Itu bukan perjalanan yang gampang. Kalau sekarang kita bisa naik pesawat atau naik mobil, naik motor, ya saudara. Dulu saudara harus berjalan kaki dan dia harus menempuh perjalanan yang jauh. Perjalanannya saja sudah jauh, hampir 2 minggu perjalanan. Bayangkan saudara, itu perjalanan yang berat, belum lagi bertemu binatang buas, orang-orang jahat ya saudara, dan harus berjalan kaki. Tetapi Yunus mau melakukannya. Karena apa? Karena dia menghargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, berapa banyak kita di tempat ini, di gereja ini, di rumah saudara, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mau menggunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya katakan kepada kita, gunakanlah kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kemarin, waktu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, mungkin sudah akan mati. Kita mungkin mengalami kecelakaan, kita mungkin mengalami penyakit, mungkin kita mengalami musibah, dan itu merenggut nyawa kita. Tetapi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan kedua untuk tetap hidup, menghirup udara segar. Nah, apa yang akan kita lakukan? Firman Tuhan katakan kepada kita, pergi, beritakanlah firman Tuhan kepada mereka. Yunus diberikan firman Tuhan, pergi, beritakan firman Tuhan kepada mereka. Haleluya. Sadarilah saya dan saudara adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Haleluya. Saudara, ada sebuah sendok. Sendok itu bisa kita tahu dipakai untuk makan, ya kan? Tetapi sendok itu bisa dipakai juga untuk menggali tanah. Beberapa waktu lalu di Tangerang ada seorang napi, dia keluar dari penjara, dia gali ya. Pakai sendok, saudara. Tanah digali pakai sendok. Lalu dia bertahun-tahun, kemudian dia bisa terobos keluar ke got dan kemudian dia bisa meloloskan diri. Ya, luar biasa, saudara. Ya, sendok dipakai untuk menggali tanah bertahun-tahun dan akhirnya dia bisa meloloskan diri. Ya, tetapi kemudian napi itu mati di Bogor kalau nggak salah. Ya. Dan kita lihat sendok itu bisa juga dipakai untuk membunuh orang. Ya, saya pernah melihat di tayangan sendok dipakai untuk menusuk orang. Ya. Tetapi sendok yang paling utama dipakai untuk apa? Makan. Ya, betul saudara. Saya dan saudara ya diciptakan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menceritakan firman Tuhan. Kita bertobat percaya Yesus untuk menjadi pengabar Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Memang kita dalam dunia ini ada persoalan, ada masalah. Tapi saudara, abaikan itu. Ada penderitaan, ya, tetapi kita harus abaikan itu. Kita harus tampil menyampaikan kabar baik kepada orang-orang lain. Kepada orang tua kita, kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, kepada cucu, menantu, teman-teman sekeliling kita. Kita harus menjadi orang yang menyampaikan kabar baik kepada mereka. Di mana mereka belum menerima kabar baik, kita sampaikan kabar baik kepada mereka. Itulah tujuan kita dalam dunia ini. Tujuan saya dan saudara diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan untuk bisa hidup, untuk bisa bernapas, dapat berkat Tuhan. Bukan hanya untuk kita gunakan dalam keseharian, menghadapi persoalan-persoalan, dan kita melupakan firman Tuhan. Bukan, tetapi tujuan kita dalam dunia ini sama seperti Yunus untuk pergi memberitakan kabar baik,
Bertobatlah sebelum engkau menderita. Bertobatlah sebelum engkau mengalami penyakit. Bertobatlah sebelum engkau mengalami kesulitan. Dan itu yang Yunus katakan. Kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang keempat di situ ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi. Maka Nineve akan ditunggang balikan. Saudara, dalam sejarah karena Yunus berbicara tentang ini kepada orang Nineve. Dan mereka bertobat. Saudara-saudara, kota Nineve itu dan kerajaan Assyria tidak jadi dihancurkan oleh Babilonia. Selama 100 hampir 200 tahun kemudian kota Nineve ini menjadi kota yang maju dan kerajaan Assyria itu sangat maju ya. Dan bahkan mereka menghancurkan kerajaan Israel. Tetapi ketika 100 tahun 200 tahun kemudian mereka tidak lagi bertobat, hidup lagi dalam dosa, maka Tuhan mengirimkan Nebukadnezar, raja Babilonia, menghancurkan kerajaan Assyria, yaitu kotanya Nineve, ibu kotanya. Dan dihancurkan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Kota Nineve itu perjalanan 3 hari, luasnya itu belum kelihatan. Berarti jauh sekali, luas sekali dan lebar sekali, hebat sekali kota tersebut, kata firman Tuhan. Ya. Kota Nineve adalah kota yang maju. Tetapi saudara, mereka mendengarkan Yunus, orang Nineve itu mengumumkan puasa dan mereka bertobat. Baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka mengenakan kain kabung dan mereka bertobat. Jadi Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dan respon orang Nineve ini di luar dugaan. Tadinya Yunus berpikir, aduh saya mati ini, dilemparin ya. Ini orang Nineve orang-orang jahat, orang-orang yang suka membunuh, orang-orang yang suka membuat penderitaan. Ya, jangan coba-coba menyampaikan kabar baik kepada mereka. Jangan coba-coba menyampaikan pertobatan kepada orang Nineve. Karena orang Nineve orang-orang sombong, orang-orang Irak itu, orang-orang daerah Syria itu adalah orang-orang yang sombong. Saudara, ya. Tetapi Yunus menyampaikan kabar baik kepada mereka. Yunus menyampaikan firman, bertobat kamu sebelum kamu kena malapetaka. Dan Yunus menyampaikan itu di luar pemikiran Yunus, mereka bertobat. Mereka merendahkan diri, mereka mengenakan kain kabung dan mereka berpuasa. Saudara, kalau kita takut menyampaikan kabar baik kepada orang ya, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang-orang di sekeliling kita, jangan-jangan mereka akan mati dan sebelum saudara mereka bertobat. Sungguh kasihan ya. Jadi walaupun kita dianiaya, mengalami penderitaan atau apapun, kalau Tuhan perintahkan kita untuk sampaikan kabar baik kepada mereka, kita sampaikan. Ayo bertobat. Kamu bertobat, berubahlah. Jangan melakukan dosa lagi, jangan hidup lagi dalam dosa. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Kenapa saudara? Mungkin saja dengan pembicaraan kita terhadap mereka, mereka bertobat. Seperti Yunus. Yunus tidak sangka ini orang-orang Nineve bertobat mengenakan kain kabung. Dan bukan saja orang Nineve itu, bukan saja rakyat dari orang dewasa sampai anak-anak, tetapi bahkan rajanya bertobat. Ayat yang ke-6 dikatakan, Yunus pasal 3, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Nineve, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya, ini artinya rajanya pun bertobat. Raja berbicara apa? Pemimpin. Kalau kita pemimpinnya bertobat, merendahkan diri, maka kerajaan, negara, keluarga, perusahaan itu akan mengalami pemulihan, akan mengalami berkat Tuhan. Maka penting sekali kalau saudara mendoakan para pemimpin saudara. Apakah itu gembala, apakah pemimpin perusahaan, apakah itu pemimpin pemerintahan kita, bahkan kepala keluarga di rumah tangga kita. Kita perlu mendoakan kepada mereka supaya mereka bertobat. Dan perlu sampaikan kepada mereka kalau mereka berdosa, bertobatlah sebelum engkau kena persoalan, kena masalah.
Bertobatlah sebelum engkau ditunggang balikan oleh Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Bertobatlah sebelum engkau mengalami penyakit, mengalami kecelakaan, mengalami hal yang jahat. Karena kalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan menunggang balikan engkau. Ya, saudara, kita sampaikan dengan penuh kasih. Kita sampaikan dengan rendah hati, dengan baik-baik, bukan kita menghardik atau menelanjangi mereka, saudara, terutama orang yang kita kasih. Kita menuntun mereka dengan roh lemah lembut dan penuh kasih, penuh cinta, ya saudara. Itu akan mengubahkan mereka. Dan ketika raja mendengar tentang hal itu, raja merendahkan diri. Raja kota itu, kota Nineve, kerajaan Assyria itu merendahkan diri. Dan seperti saya ceritakan, sejarah mencatat, karena rajanya bertobat, karena negaranya, rakyatnya bertobat, maka serangan Babilonia enggak jadi untuk kerajaan Assyria. Kerajaan itu bisa makmur sepanjang 100 tahun kemudian. Tetapi ketika mereka tidak mau bertobat, kerajaan Babilonia didatangkan Tuhan oleh Nebukadnezar dan menghancurkan Assyria. Nah, kita lihat bersama-sama perlu adanya pertobatan dalam hidup manusia. Kalau Yunus bertobat, maka saudara, dia mengabarkan kabar baik kepada orang-orang Nineve. Kalau saya bertobat, saya menyampaikan kabar baik kepada saudara semua, kepada kita semua. Tuhan telah memberikan kepada saya kesempatan kedua untuk menyampaikan firman Tuhan. Kesempatan pertama, saudara, saya tidak menggunakannya. Sampai satu kali saya kecelakaan, ya saya jatuh. Dan saya pikir saya sudah mati, kepala saya udah pecah gitu ya. Karena begitu saya jatuh dari lantai 2 ruko itu, saudara, saya nggak bisa melihat apa-apa lagi, gelap, ya saudara. Dan sakit yang sangat parah dari bagian dada itu ke bawah, sakit sekali karena jatuh. Kalau orang jatuh, kalau saudara pernah jatuh ya, atau mengalami kecelakaan, itu benar-benar menderita, ya saudara. Dan saya kemudian merasakan kaki saya itu nggak bisa digerakkan. Dan itu penderitaan sebulan 2 bulan itu menderita. Bukan saja saya menderita, istri saya juga menderita, anak-anak saya juga menderita. Kenapa? Karena harus mengurus saya, saudara. Ya. Demikian, kalau pemimpin saudara, kepala keluarga saudara tidak bertobat, bukan saja dia menderita, saudara juga menderita. Kalau rajanya tidak bertobat, maka rakyatnya tidak bertobat. Tetapi bersyukur rakyatnya bertobat duluan dan mereka menyampaikan kabar baik kepada Raja Nineve. Raja Nineve, Assyria itu bertobat dan terjadi pemulihan, terjadi berkat Tuhan, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi kehancuran dalam kerajaan itu. Nah, kita lihat bersama-sama, kalau dalam hidup saudara tidak ada pertobatan, kita akan mengalami persoalan demi persoalan. Tetapi percayalah, kalau kita bertobat, kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita berserah, Tuhan Engkau menguasai kami. Kami bertobat dari dosa kami bertobat dari ucapan kami bertobat dari pemikiran kami bertobat dari tingkah laku kami yang jahat. Saudara, Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Dan kemudian kalau saudara bangkit kembali menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling saudara, maka pemimpin saudara yang melihat pertobatan saudara, kepala keluarga saudara yang melihat pertobatan saudara, pemerintah yang melihat pertobatan kita dan sebagainya, seperti orang-orang Nineve ini, rajanya, pemimpinnya pun bertobat. Jadi jangan menyuruh orang lain bertobat sebelum kita sendiri bertobat. Maka hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita, mari kita bertobat. Kalau dulu kita begini, sekarang kita berubah. Dan Tuhan nyatakan kepada kita saat ini, Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kalau engkau datang berdoa kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan saudara. Haleluya. Setiap kita yang beribadah kepada Tuhan seharusnya menyadari, oh iya, ini kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan itu mengubahkan kita. Sungguh sayang kalau kita beribadah kepada Tuhan seperti pagi ini, kita melayani Tuhan seperti hari ini, lalu kita mengeraskan hati sehingga kita tidak bertobat. Orang-orang Nineve, mereka tidak mengeraskan hati, saudara. Setelah mereka mendengarkan Yunus, berkhotbah, bertobatlah mereka langsung, aduh iya Tuhan, saya mau bertobat.
Yunus memberikan kepada mereka waktu 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan. Dan mereka segera bertobat. Saudara, kalau kita berdoa, kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan. Entahkah di gereja, entahkah saudara di rumah yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, hendaklah kita bertobat. Kalau ada hal yang jahat, kita segera berubah. Kita minta Tuhan mengubahkan kita dan kita meninggalkan hal yang jahat dalam hidup kita. Dan kita meninggalkan semuanya itu dan kita mengenakan pertobatan. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 ya. Raja sendiri menyuruh orang untuk berubah. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Jadi saudara, pertobatan itu berarti berbalik dari tingkah laku yang jahat. Itu kata firman Tuhan. Kalau orang bertobat, yaitu dia harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ayat yang ke-8. Jadi kita tahu di sini orang Niniwe adalah orang-orang yang suka mengadakan kekerasan. Orang yang suka mengadakan kekerasan ini artinya orang yang suka membunuh, berbuat jahat. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Orang-orang yang hidup dalam kekerasan, orang yang hidup yang suka merampok, yang suka membunuh, yang suka memperkosa, orang-orang yang suka melakukan kejahatan dan tindakan kekerasan. Suka merampok orang-orang yang lewat dan sebagainya. Dan mereka kemudian berbalik dari kehidupan mereka yang jahat itu. Mereka berpuasa, berselubungkan kain kabung dan berseru kepada Tuhan untuk memberikan kepada mereka kesempatan kedua. Dan Tuhan melakukannya. Ayat yang ke-10 sudah lihat di situ. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi Tuhan sudah merancangkan malapetaka untuk Niniwe. Karena kekerasan hati, perbuatan jahat dan dosa mereka sudah sampai ke hadapan Tuhan. Jadi Tuhan merancangkan kejahatan itu dibalas dengan saudara orang Babilonia yang akan datang menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan menyesal karena mereka bertobat. Jadi penting sekali saya dan saudara untuk menyesal dan bertobat dari kehidupan kita. Kalau saudara lihat hidup saudara belum ada perubahan, saudara harus merendahkan diri dan bertobat. Maka ini pas sekali ya, mulai tanggal 1 November ya, sebentar lagi kita menyelesaikan tahun 2020 ya saudara. Bagus sekali kita untuk merendahkan diri. Maka mulai tanggal 1 November sampai tanggal 30 November, hari ini saya mengatakan kepada kita semua, mari kita berdoa dan berpuasa. Sepanjang bulan November ini ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kita berdoa berpuasa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita memasuki tahun 2021. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita, atas negara kita, atas keluarga, bisnis, pekerjaan kita. Tetapi kita merendahkan diri sekarang. Ya. Kenapa? Karena ayat yang ke-10 berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Berarti orang Niniwe ketika mereka mendengar perkataan daripada Yunus, mereka berpuasa, itu hari itu mereka berpuasa. Tetapi mereka menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka bertobat, yaitu mereka tidak lagi melakukan kekerasan, mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Itu berarti ada waktu, betul saudara? Tuhan melihat mereka berhenti, mereka berbalik, berarti kan ada waktu. Ada jarak antara ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 ini ada jarak waktu di mana Tuhan melihat.
Tuhan melihat orang Niniwe ini, mereka bertobat. Ada waktu bagaimana mereka memberikan, menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka bertobat. Nah, ketika mereka melakukan itu, saudara, Tuhan melihat dan Tuhan menyesal. Di situ dikatakan, ya, Tuhan menyesal dan Tuhan melalukan, Tuhan menjauhkan malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka. Saya tidak tahu 2021 itu bagaimana. Tetapi mari kita menggunakan di 2 bulan terakhir dari 2020 ini untuk kita merendahkan diri, bertobat, saudara. Untuk kita berpuasa. Jadi mulai November ini mari kita berdoa dan berpuasa. Ya, untuk apa? Mempersiapkan kita memasuki tahun 2021. Saya dan saudara sudah berdoa berpuasa di tahun-tahun 2020, bulan-bulan di tahun 2020, ya. Di mana di bulan Maret, bulan April, ya, kita berdoa berpuasa. Dan saya percaya dengan itu Tuhan menjauhkan kita dari kekurangan, dari kesulitan ekonomi dan sebagainya. Saya berpikir kesulitan itu begitu berat untuk orang Indonesia. Tetapi bagi jemaat Victory yang melakukan firman Tuhan, yang merendahkan diri, yang berdoa, berpuasa, Tuhan lakukan itu sehingga kita bisa ada seperti sekarang. Kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa membayar segala tagihan kita bisa sehat dan kuat, kita bisa mengalami keselamatan pertolongan Tuhan, kita pergi kemana-mana dan tidak mengalami sakit, penyakit. Saya tahu karena kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Di mana kita diperintahkan Tuhan untuk berdoa, berpuasa. Tuhan mengubahkan masalah malapetaka yang dirancangkan iblis datang kepada kita. Dan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Itu merupakan berkat, saudara. Jadi kita akan memasuki tahun 2021 dimulai dengan bulan November ini. Sepanjang bulan kita akan berdoa, merendahkan diri, kita akan berpuasa dan kita percaya Tuhan akan menolong, memberkati kita. Kalau orang Niniwe berdoa, berpuasa, bertobat dan Tuhan membatalkan malapetaka dalam hidup mereka, saudara, betapa kita pun sebagai anak-anaknya yang sudah ditebus dengan darah Yesus akan diberkati, akan dibuka jalan, akan dilindungi, akan dijauhkan dari malapetaka. Dan kalau Tuhan datang, kita diangkat ke awan-awan. Amin, saudara. Demikian, hari ini saya mengumumkan untuk kita berbalik dari tingkah laku yang jahat. Firman Tuhan menyatakan kepada orang-orang Niniwe, mereka berbalik, bertobatlah, dan mereka melakukan. Dan Tuhan berkata kepada Yunus, pergilah sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dan Yunus bertobat, dia mengabaikan penderitaan, kesakitan yang akan dialami. Dan dia sampaikan firman Tuhan kepada mereka. Dia bertobat, orang Niniwe bertobat. Dan Tuhan menjauhkan malapetaka dari kehidupan mereka. Haleluya. Dan saya mau ini terjadi dalam hidup saudara. Saya mau ini terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Saya mau semua jemaat Victory, semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dijauhkan Tuhan malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit COVID-19 dan entah penyakit apalagi akan datang. Yaitu kita bertobat dengan kita merendahkan diri, berpuasa, berdoa. Ya, mulai hari ini, besok sampai tanggal 30 November kita masuk dalam doa dan puasa. Dan kita percaya Tuhan akan menyelamatkan, memberkati, menolong kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Mengundang semua pemain musik, singers untuk menyanyikan pujian di depan sini. Saudara yang di rumah dan yang di gereja, mari kita berdiri bersama-sama. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus.
segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Kami mengundang Roh Kudus jamah hati semua kami dalam gereja ini, bahkan di rumah dimanapun jemaat-jemaatmu, anak-anakmu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Jamah Tuhan, berikan roh pertobatan, roh kasih-Mu dalam hidup kami. Jamah hati pikiran kami, sadarkan kami untuk berubah, dan kuatkan niat kami untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami, menjauhkan diri dari kekerasan, menjauhkan diri dari tingkah laku perbuatan yang jahat, dari dosa kami, dan mengikut Engkau, melayani Engkau, menjadi saksi-Mu, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Sama seperti Yunus mengabaikan penderitaan yang akan dialami, tetapi memberikan hati kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau, bersyukur kepada Engkau. Dan hari ini datang Roh Kudus, jamah semua kami, mulai dari hamba-Mu sampai semua singer songwriter, pemain musik, semua yang ada dalam gereja ini, semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan di rumah mereka. Datang Roh Kudus, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus jamah, berikan hati kepada kami untuk mau bertobat, lembutkan hati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan hari ini mengubahkan hati pikiran kami. Kami meninggalkan kekerasan, kami meninggalkan kekerasan hati, kami meninggalkan kesombongan, kami meninggalkan kejahatan dan dosa. Dan Tuhan kiranya membuka jalan, mendengarkan dan memulihkan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kami. Dan Tuhan mengubahkan yang jahat menjadi baik. Tuhan mengubahkan yang buruk menjadi baik, berubah oleh karena Tuhan melihat kami bertobat dan merendahkan diri di hadapan Engkau. Seperti hari ini Bapa, kami mengangkat pujian di hadapan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan mengabulkan, biarlah Tuhan mendengar, dan Tuhan menjamah, Tuhan menjawab setiap kami. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga, daripada anak-anak-Mu, daripada semua jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini, yang mendengarkan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ubahkan hati pikiran mereka, supaya kami semua, oh Tuhan, mengalami keselamatan, kesehatan, pertobatan daripada Tuhan mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan, kuasa-Mu mengubahkan kami. Haleluya. Dan kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Ibu Gembala datang berdoa ke tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kami merasakan dahsyatan kuasa kasih yang kau curahkan pagi hari ini Bapa. Yes Lord, yes Lord. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kami tahu Bapa, pemulihan-Mu terus Engkau kerjakan saat ini. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang terus mengikuti ibadah live streaming Gereja Victory. Engkau adalah Bapa yang sama, Bapa yang menjamah kami, Bapa yang mengangkat hidup kami, sehingga apapun beban berat yang hari-hari ini kami alami, Engkau sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yes Lord, yes Lord. Pagi ini Bapa kami datang merendahkan diri di hadapan. Kami adakan pertobatan yang besar dalam hidup kami, untuk kami terus mengiring Yesus selama-lamanya. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Dan Tuhan akan terus membawa kami terbang bersama Tuhan, naik ke gunung kudus Tuhan, sampai kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Bapa buat firman. Dan terima kasih buat saat waktu pertemuan yang indah denganmu. Bapa, sebentar kami akan bersekutu dengan Engkau lewat persekutuan perjamuan kudus. Tuhan, Tuhan, setiap kami yang sudah mempersiapkan diri, kami percaya darah-Mu sudah menyucikan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib sudah menanggung semua dosa, kutuk, kejahatan yang kami perbuat. Dan pagi ini Bapa, cahaya Kristus, cahaya kebenaran melingkupi dan memenangkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengikuti sakramen yang kudus ini, perjamuan yang kudus bersama dengan Engkau. Kami serahkan hidup kami, kami persiapkan tubuh jiwa roh kami untuk mengikuti sakramen yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengundang Pak Hendrik, mari maju ke depan. Kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini bertepatan dengan minggu pertama di bulan November. Haleluya. Kita berdoa, Bapa berkati setiap kami yang akan terima perjamuan kudus hari ini. Kuduskan semua kami, kuduskan hamba-Mu, Bapak Hendrik juga yang akan melayani bersama-sama. Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami melepaskan pengampunan kepada mereka. Kami mengasihi mereka dan biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Orang-orang jahat yang menipu, yang merugikan, yang menjahati, yang mendendam, yang melakukan kekerasan kepada kami. Kami melepaskan pengampunan kepada mereka. Seperti Engkau telah mengampuni kami, demikian kami mengampuni mereka. Dan biarlah Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Orang-orang yang kami ingat yang menjahati kami, ampuni mereka dan berkatilah mereka Tuhan. Dan kalau kami sendiri yang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain, sehingga orang lain mengalami kecelakaan, masalah, musibah,
orang lain mengalami kerugian Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, sucikan kami, dan biarlah Tuhan melepaskan kami daripada dosa kami. Tuhan, membebaskan kami daripada setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami bertobat di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu membebaskan, menyucikan kami. Kami bersatu dengan Engkau di pagi hari ini dengan roti dan anggur yang ada. Ya Tuhan, mari Engkau urapi dan berkati. Engkau jamah dan semua kami pada hari ini terima tubuh dan darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus dosaku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita yang sudah punya roti masing-masing, yuk kita membaca firman Tuhan yang ada di dalam roti itu. Saudara di rumah yang mengikuti perjamuan kudus ini, saudara boleh mengambil roti ataupun makanan apa saja. Saya percaya Tuhan dapat mengubah itu menjadi roti dan bahkan menjadi tubuhnya sendiri untuk menguatkan, memberkati kita. Kita baca firman Tuhan yang ada. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Filipi pasal 4 ayat 23. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkuasa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita berdoa, Tuhan ini roti biasa buatan manusia. Tetapi kami berdoa, ubahkan roti ini menjadi tubuh-Mu. Kami ingin bersekutu, bersatu dengan tubuh-Mu pada hari ini. Menguatkan, menyucikan, memberkati kami. Menjauhkan kami daripada semua sakit penyakit. Melindungi kami dan menjauhkan kami dari semua kuasa-kuasa kegelapan dan segala kuasa dosa. Tuhan, hari ini kami bersekutu dengan Engkau. Kuduskan roti ini dan berkati roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Kita angkat tangan cawan di tangan kanan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk roti tubuh-Mu yang kami nikmati pada hari ini. Kami telah bersekutu dengan tubuh-Mu dan hari ini kami ingin bersekutu dengan darah-Mu. Inilah anggur buatan manusia Tuhan, tapi mari Engkau sucikan, kuduskan, ubahlah anggur ini menjadi darah-Mu. Demikian jemaat di rumah yang memegang air atau apapun yang menjadi minuman dan roti mereka, ubahkan ya Tuhan menjadi tubuh dan darah-Mu. Setiap kami hari ini ingin bersekutu dengan Engkau. Roh Kudus, jamalah anggur ini dan ubahkan menjadi darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan, menjauhkan kami dari meja operasi, menjauhkan kami daripada setiap kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, menjauhkan kami daripada setiap dosa, santet, dukun-dukun, kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang kami, dan melindungi kami ya Tuhan sampai selama-lamanya, membuat kami senantiasa setia kepada Tuhan, senantiasa rindu akan Tuhan, bertobat daripada dosa-dosa kami, ingat status kami sebagai anak Allah, bahkan kekasih Tuhan. Dan hari ini kami ingin bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima anggur ini, darah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Darah-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu, haleluya. Tubuh-Mu, terima kasih Tuhan. Oh Jesus, bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, sempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Katakan doa ini bersama-sama. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, menyempurnakan kami. Hari ini sebagai kekasih Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami nyatakan semua sakit penyakit sembuh dari hidup kami. Semua persoalan kami selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hutang-hutang kami selesai
di dalam nama Tuhan Yesus. Semua piutang-piutang kami selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelemahan-kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami, berkat yang baru Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang baru, pemulihan yang baru, masa depan yang baru Tuhan berikan kepada kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada pemulihan, ada pertobatan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh harapan kami terima dari Tuhan, berkat yang besar, kekuatan yang besar, keselamatan yang besar kami alami, mujizat demi mujizat kami alami bersama Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh dosa, semua roh sakit penyakit, semua roh kecatatan, semua roh kecelakaan, semua roh musibah kami tolak dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh kekerasan hati, semua roh kesombongan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan jangan datang lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Roh Kudus, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kami. Roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada atas hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kita dan telah memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Baik saudara, untuk pengumuman seperti biasa setiap pelayan Tuhan terus memperhatikan WhatsApp 100 pelayan Tuhan. Setiap yang bertugas yang melayani, mari kita lakukan dengan on fire. Baik, dan saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami percaya dan kami tahu persembahan yang kami berikan, perpuluhan yang kami berikan Tuhan, tidak sebesar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajar setiap kami agar memberi tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih hati, tapi dengan sukacita kami, dengan kerelaan hati kami, ketulusan kami, sehingga Tuhan sanggup melimpahkan segala berkat, bahkan kami berkelebihan di dalam berbagai kebajikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, bagi yang di rumah-rumah di mana saudara berada, ketika memberikan persembahan dan nanti ada tertera yang akan dibawakan di dalam gereja, rekening-rekening gereja yang sudah ditentukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau terus memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami tahu setiap kami ketika kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, dan kami pulang tidak sama lagi. Kami mengalami satu perubahan besar dalam hidup kami, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, dan jiwa kami dipuaskan, jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus membawa ia hidup semakin hidup kudus di hadapan Engkau. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Oh, pengurapan Tuhan yang baru setiap hari Tuhan berikan. Hikmat pengertian Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Pewahyuan yang baru Tuhan terus berikan padanya. Wawasan-wawasan yang luas Tuhan terus tambahkan dalam hidupnya.
Tuhan memberkati keluarga gembala kami, Ibu Gembala beserta anak-anaknya, seisi rumah tangganya. Engkau berkati Tuhan, apa yang menjadi keperluan dalam kehidupan hamba-Mu ini, segala yang ia butuhkan, Tuhan memenuhi. Dan segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi panggilan-Mu, pelayanan-Mu Tuhan, Engkau cukupi. Engkau yang melimpahkan kehidupan mereka, segala keperluan yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Kesehatan Engkau berkati Tuhan. Engkau terus mengangkat kehidupan mereka, terus naik, tidak pernah turun, menjadi kepala bukan ekor. Oh, terus naik Tuhan, terus dalam, terus melekat kepada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, tim musik, tim praise and worship, tim multimedia, dari atas mimbar sampai bawah mimbar, setiap kami yang melayani Tuhan Yesus, kami percaya kami mendapat upah yang sama. Bapa, terus berikan hati kepada hamba-hamba-Mu yang setia melayani. Kami punya roh yang takut akan Tuhan, kerendah hatian, kejujuran, ketaatan, kesetiaan, dan tunduk pada otoritas Tuhan ada pada setiap kami. Kami percaya kami setiap hamba-hamba-Mu yang setia melayani-Mu Tuhan, makanan minuman kami diberkati, keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, dan kami selalu senantiasa berkecukupan, dan lumbung-lumbung keluarga kami selalu berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan. Oh Tuhan, yang lemah, yang letih lesu, Tuhan sudah kuatkan. Jiwanya yang kering sudah dipuaskan. Dan kini mereka melekat kepada Tuhan, hidup terus berpandang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di antara saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sudah menjauh daripada Tuhan, yang sudah mulai oh Tuhan berpaling daripada-Mu Tuhan, Engkau menjamah saat ini, Roh Kudus terus menjamah datangi setiap jemaat-jemaat-Mu yang terkasih dalam Tuhan, agar mereka kembali mendapatkan kerinduan yang besar untuk haus dan rindu mencari Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kehidupan mereka terus diperbaharui dan jiwa mereka diselamatkan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden serta para menteri-menteri, dari pejabat yang tertinggi sampai yang terbawah. Tuhan, Engkau sertai setiap mereka. Apa yang menjadi pergumulan ketika bangsa kami mengalami hal-hal seperti ini sekarang ini, pergumulan besar yang dihadapi, Tuhan Engkau tolong bukakan jalan. Dan apa saja yang dihadapi oleh negara kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga setiap kami, yaitu pejabat-pejabat negara kami yang tertinggi, dari atas sampai terbawah, kami percaya setiap kami punya roh yang takut akan Tuhan, kerendah hatian dan kesetiaan, ketaatan untuk menjalani hukum-hukum negara kami. Tuhan, terus curahkan roh pertobatan atas bangsa negara kami, dan transformasi roh terjadi pada bangsa kami, sehingga kami percaya kebangkitan kerohanian terjadi pada bangsa kami. Kebangkitan ekonomi, pemulihan ekonomi terjadi pada bangsa kami, dan kami percaya Tuhan, COVID-19 akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang berada di garda depan Tuhan, Engkau lindungi sertai setiap para medis, pemimpin-pemimpin negara kami, Engkau lindungi, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga mereka tetap berjuang sampai akhirnya, sampai Tuhan memanggil, mereka tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan saatnya kami akan menerima berkat dari Bapa Gembala kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
kami. Pagi hari ini kami sudah terima berkat pertolongan pemulihan, masa depan yang penuh harapan bagi kami. Engkau membuka jalan di depan kami, dan Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Hari ini kami mau terima berkat daripadamu. Kami mengangkat tangan di depan-Mu ya Tuhan, di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke rumah masing-masing. Terimalah dan bawalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terimalah, turunlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah